Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Indah dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Hubungan Hukum Islam dan Negara. Dan kali ini ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbedaan hukum Islam dan kanun al-wa'id, dan poin kedua yaitu pola hubungan negara dengan hukum Islam. Nah, yang pertama, perbedaan hukum Islam dan kanun al-wa'id. Berdasarkan konsepsi negara modern, negara memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, fungsi politik berupa penetapan kebijakan, dan yang kedua itu fungsi administrasi berupa proses pelaksanaan kebijakan yang diambil. Dalam konteks negara Islami, kedua fungsi ini dibicarakan pada kajian siyasah syariah. Disinilah didiskusikan peran negara Islam memperhatikan kitab-kitab siyasah yang disusun oleh para ulama sejak era klasik. Dapat disimpulkan bahwa negara menjalankan 3 peran berikut. Yang pertama, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peran dalam pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan poin yang ketiga yaitu peran dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Memperhatikan ketiga peran ini, tampak dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang dirumuskan menjadi peraturan perundang-undangan kanun. Oleh karena itu, lahirlah bermacam peraturan perundang-undangan sesuai peran di atas. Hal ini dibahas dalam siyasah syariah sebagaimana tercermin pada definisi siyasah adalah kanun yang diterapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan stabilitas. Definisi ini mengidentifikasikan siyasah dengan kanun sebab kanun merupakan bentuk konkret dari kebijakan pemerintah sehingga bisa dikritisi. Memperhatikan pembahasan kitab-kitab siyasah klasik, pembuatan peraturan perundang-undangan atau kanun tidak dibicarakan secara khusus. Mungkin kala itu tidak ada kebutuhan spesifik sehingga cukup dipulangkan pada qadhi atau mufti. Menurut Imam Al-Juwaini, ulil amri harus mengangkat seorang mufti yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memenuhi bahasa Arab meski tidak dalam benar. Yang kedua, memahami fisik secara mendalam atau tabahur, termaksud pula kaidah fikih dan pendapat mazhab terdahulu serta dalil istidlal mereka. Dan yang ketiga, menguasai usul fikih. Pendapat serupa juga diungkap oleh tokoh aliran mutakallimin lainnya, antara lain Abu Ya'la Al-Farra Al-Hanbali. Ia melihat bahwa mereka yang dipercayakan mengembang amanah pada wilayah peradilan Ka'dah harus memiliki ilmu paripurna. Pendapat ini menunjukkan asumsi ulama tentang keberadaan fikih sebagai sumber bagi perundang-undangan kanun, tapi bukan sumber satu-satunya. Selain fikih, kanun juga bersumber dari realitas empirik berupa akhlak atau adat yang hidup di tengah masyarakat. Ini menjadi argumen bahwa di satu sisi kanun dan akhlak sama-sama bersumber dari dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, akhlak atau adat dapat berlaku secara moralitas sehingga tidak perlu kekuatan mengikat. Akan tetapi, jika diperlukan, ia bisa diberikan sifat mengikat melalui positivisasi oleh ulil amri. Uraian di atas memperlihatkan perbedaan antara hukum Islam dan kanun wad'i yang tersimpul sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari aspek ontologi. Hukum Islam bersifat transpenden dan internal, sementara kanun wad'i bersifat imanen dan temporal. Dan yang kedua dari aspek epistemologi, hukum Islam mengatur hubungan individu dengan Allah, antara individu dan individu dengan masyarakat. Sedangkan kanun wad'i hanya mengatur hubungan antara individu dan individu dengan masyarakat. Dan yang ketiga, dilihat dari aksiologi tujuan hukum Islam terintegrasi dengan etika, sementara tujuan kanun wad'i sebatas pada aturan normatif saja. Demikian pula tujuan sanksinya. Dalam hukum Islam terintegrasi dengan aspek spiritualitas, sedangkan kanun wad'i lepas dari tujuan-tujuan yang bersifat spiritual sehingga cenderung sekuler.
Mengikuti alur berpikir Al-Najjar, poin perbedaan pertama di atas timbul dari sifat siasah yang merespon realitas aktual, maka kanun wad'i selalu berubah. Sementara poin kedua menunjukkan keterbatasan jangkauan kanun wad'i, sebab kanun tidak masuk pada pengaturan halal-halal yang bersifat ibadah murni atau hubungan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa sebagian ulama mendefinisikan siasah hanya sebatas urusan kemaslahatan umat. Adapun poin ketiga menunjukkan keterbatasan tujuan kanun wad'i dalam arti sebab kanun hanya bisa menjangkau aspek lahiriah. Artinya kanun bertujuan mewujudkan apa yang telah diatur, tidak menjamin tercapainya manfaat di baliknya. Melihat ketiga poin ini, tampak bahwa hukum Islam dan hukum positif kanun wad'i berbeda secara kontras, tetapi lain halnya jika yang dibicarakan adalah kanun syar'i, sebab ia sejalan dengan hukum Islam, walau tidak harus mengikuti pendapat mazhab. Bahkan kanun syar'i menjadi penengah di antara ragam pendapat fikih, sehingga saling mengisi dengan hukum Islam. Dengan adanya kanun syar'i, maka sifat transpenden dan internal hukum Islam tetap terjaga. Alasannya karena tuntutan perubahan dapat diakomodasi oleh kanun syar'i yang memang disiapkan untuk berubah sesuai dengan tuntutan realitas. Masalahnya, tesis tentang perbedaan antara hukum Islam atau fikih dan kanun syar'i siasah belum tuntas didiskusikan. Memerhatikan pembahasan aliran hukum normatif dan aliran hukum empiris, tampak adanya sebagian aliran yang menganggap fikih juga berubah sehingga tidak diperlukan taknin. Poin kedua yaitu pola hubungan hukum Islam dengan negara. Relasi antara kanun dan fikih, contoh kasus tentang keberlakuan hukum talak 3 sekaligus merujuk berbagai riwayat. Tampak bahwa di masa Rasul talak 3 dinyatakan jatuh 1. Lalu karena perubahan keadaan, Umar ibnu Al-Khattab memberlakukan talak 3 jatuh 3. Pada riwayat tersebut dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 2 tahun kekhalifahan Umar ibnu Al-Khattab, talak 3 dianggap 1. Lalu Umar mengatakan bahwa manusia telah bersikap ceroboh dalam perkara mereka ini. Maka kami berlakukan terhadap mereka talak 3 sekaligus. Menurut Ibnu Qayyim, Umar melihat sikap keterlaluan dari orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus, sebab Allah memberlakukannya satu persatu, tapi mereka malah menjatuhkan sekaligus. Maka kebijakan Umar adalah bentuk ganjaran terhadap sikap keterlaluan tersebut. Namun setelah masa Umar, hal ini malah mengakibatkan maraknya nikah muhalil, sehingga nilai maslahat dari kebijakan Umar berhadapan dengan mafsadat lain di belakangnya. Oleh karena itu, di era modern Islam, beberapa negara muslim kembali memberlakukan talak 3 jatuh 1 dengan tujuan untuk mencegah mudarat akibat maraknya nikah muhalil. Misalnya, kanun di Mesir, hakikat ontologis relasi negara dan hukum. Sampai di sini filsafat hukum Islam dapat memberi jawaban argumentatif terhadap pertanyaan pertama tentang landasan kekuatan mengikat hukum, bahwa landasan kekuatan mengikat hukum Islam bersifat dualisme, yaitu kitab Allah dan kitab ulil amri. Kedua kitab ini bersifat saling melengkapi, takamul. Kedua kitab ini memiliki daya ikat mulzim yang menjadi ciri utama hukum. Oleh karena itu, daya ikat mulzim dapat dijadikan kata kunci bagi objek formal ilmu hukum. Dengan demikian, fikih dan siasah dapat dikaji secara terintegrasi dalam keilmuan hukum Islam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.